jeritan hati saya minta Malika cepat-cepat pulang ketemu sama saya. Maafkan saya, Malika, maafkan ibu bila ibu sering ngomel. Awalnya dia datang dari Kemayoran. Itu kisaran jam 10 kurang lebih jam 10-an. Dia datang ke kios, ngomong sama si kakak, Kak, ini punya teh manis nggak? Terus si kakak bilang nggak ada teh manis, jangankan teh gula aja nggak punya, ada kopi mau nggak? Terus dia bilang ya udah deh kopi nggak apa-apa, bikinin bapak sekalian. Oh iya tuh adik-adik juga bikinin dulu kayak gitu. Terus dia ngomong lagi nih si pelaku, Kak punya nasi nggak? Terus si kakak bilang kagak ada, nggak masak nasi, jangankan nasi beras aja nggak punya. Disuruhlah si kakak beli beras, nih Kak beli beras sana masak, kita makan rame-rame di sini. Terus udah saya mau beli ayam chicken dulu ya Kak, tapi saya mau mampir ke bapak. Setelah mampir ke bapak, ngomong sama si bapak, Pak aku nitip tas nih Pak. Terus ini aku mau beli ikan, dia beli ikan sepat 10.000, beli lele 5.000, ngasih uang 50. Terus bapak bilang, Yud ini gak ada kembaliannya, saya belum penglaris, bagaimana ini? Udah pegang aja sih Pak, kata si pelaku. Gak percaya amat sama anak, bilang begitu. Oh iya Pak, aku titip tas sama ikan, nanti sore aku balik lagi kemari, aku mau beli ayam chicken dulu. Udah pas mau berjalan menuju keluar, si Malika dicolek. Pas posisi si Malika lagi bermain air. Dek mau ikut nggak di ayam chicken? Jadi sebelum si pelaku nyampe luar kios, si Malika udah lari duluan, udah ngumpet. Karena dia posisinya kalau sendiri itu pasti dilarang, gitu, sama orang tua atau kakak. Pada saat itu dari kakak atau ayah nggak ada rasa curiga ya Bu? Nggak ada. Pas posisi itu si Yudi keluar dari kios, si kakak angkat jemuran ke depan. Sudah angkat jemuran, tapi sambil berjalan tuh sambil memperhatikan apa benar ini orang lurus atau belok. Kalau lurus dia bohong, nggak beli ayam chicken. Tapi kalau dia belok berarti dia beli ayam chicken. Sambil diperhatikan, ternyata si Yudi masuk, gak lama belakangan Malika ikut masuk ke lubang itu. Nah si kakak ngomonglah teriak, ayah itu si Malika ikut Om Yudi. Ayahnya si Malika kan udah lewat dari lubang, udah nggak kelihatan. Ayahnya bilang gini, biarinlah, paling beli ayam chicken kan juga pulang. Karena kan kesehariannya kalau dia bawa anak itu jajan pasti pulang. Tapi nggak mikir perginya itu sendiri. Gitu. Itu ditunggu sampai jam berapa Bu tiga balik? Ditunggu sampai jam 3 selepas saya pulang dari kerjaan. Menjemur handuk yang saya cuci dari kerjaan tuh saya sempet nanya, ayah si Malika kemana, kok nggak ada? Oh itu ikut si Yudi lagi beli ayam chicken, udah dicari belum, kok nggak pulang? Udah saya udah cari, udah muter katanya, udah nanya, kata ayahnya nih. Terus ya udah deh ntar kita cari bareng-bareng, saya bilang gitu. Tapi saya balik dulu ke kerjaan, nanti kalau udah kelar baru kita cari bareng-bareng ke sana. Selepas saya udah kelar nih kerjaan jam 6, saya pulang ke kios ini. Terus saya nanya lagi gimana? Udah Bu, nggak ada Bu. Saya langsunglah menyisir mencari di teman-temannya Malika. Terus di tempat dia warnet, biasa di warnet. Itu sampai jam berapa Bu? Nyampe hampir jam 4 subuh. Tidak ada. Nah, sampai dari Ibu melaporkan ke polsek itu jam? Paginya kita mau laporan. Ternyata di sana kan tidak ada. Kita ke RT dulu. Pagi jam 8 saya ke RT, ke RW, bikin laporan kehilangan. Karena saya pikirkan mungkin dibawa nanti pulang lagi. Jadi saya lapor kehilangan. Sudah lapor RT RW. Setelah dari RT RW kita mau mencoba ke pospol, itu yang disarankan dari RW. Lapor aja ke pospol yang terdekat dulu, baru kalau nggak ada tanggapan kita ke sana, katanya gitu. Nah, saya lapor ke sana nggak
nggak ada orangnya, nggak ada petugasnya. Tunggu katanya nanti siang datang lagi, orangnya lagi pada keluar. Udah daripada kita buang waktu, kita nyarilah. Nyari di stasiun Rejawali, stasiun Kota, stasiun Mangga Besar, kita udah cari ke sana. Nah, menjelang mau sore, kita mampir ke posko lagi. Nah, ternyata saya dapat telepon, dapat WA dari Gojek. Katanya itu posisi ada di Duri Kosambi. Nah, kita bingung mau langsung kita bikin laporan apa kita mau ngejar gitu. Saya nggak punya kepikiran untuk kasih nih laporan bawa ke kantor polisi. Nah, udah lapor anak kita hilang gitu. Saya nggak punya kepikiran kayak gitu. Terus saya bilang, udah mas, sama anak saya yang paling gede, udah mas kita ke sana daripada nanti adek kamu nggak ada, nggak ketahuan, masalah laporan mah gampang lah besok lagi atau gimana gitu. Udah tuh saya lari ke sana, ke Duri Kosambi. Emang ada anak kecil, tapi itu lebih kecil dari Malika, rambutnya pun sama gitu. Tapi itu bukan Malika ya? Bukan Malika, karena dia umurnya lebih kecil dari Malika. Malika sendiri umurnya berapa, Bu? 6 tahun. Terakhir Malika naik bajai itu Di stasiun Kota. Stasiun Kota, dari stasiun Kota itu? Sebelum stasiun Kota. Sebelum, itu dibawa kemana, Bu? Kurang tahu. Supir bajainya sendiri tidak memberitahu? Cuman itu doang titik terakhir dia nurun. Tapi di dalam bajai apakah ada komunikasi? Enggak, Antara si Yudi ini dengan Malika? enggak Iya. tahu juga saya. Enggak tahu. Ya, tadi udah. Proses ibu dan bapak selama ini seperti apa sih? Karena biar gimana anak adalah segala-galanya. Berkecamuk bagi batin saya. Istilah kasarnya, saya nggak nyangka banget itu manusia berbuat seperti itu sama saya. Sedangkan saya nggak menyenggol sedikit pun kata-kata kasar atau berbuat jahat sama dia. Kok bisa begitu? Saya nggak nyangka, benar nggak nyangka. Kok bisa seperti itu sama saya? Gitu. Padahal ibu udah percaya. Mm-mm. Ibu ketika malam hari apa yang dirasakan ketika melihat Kayaknya jadi kita sedih. Kayaknya biasa dia kelimpang-kelimpang. Dia kan anaknya suka ngompol. Itulah yang saya kangenin. apalagi yang kangen dari Banyak keceriusan dia, terus nasihatnya dia, pesannya dia, itu yang saya ibu berharap apa dengan berharap dengan segenap seluruh masyarakat atau pihak kepolisian yang membantu saya ucapkan terima kasih. Nah, dengan adanya titik terang sudah dibentuk menjadi DPO, membuahkan hasil yang benar-benar membuat saya kaget, shock, karena memang dia itu sindikat atau residivis. Saya nggak nyangka banget, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya memang berterima kasih dengan pihak kepolisian yang benar-benar bekerja keras untuk menemukan Malika. pada saat itu yang ibu dengar dia seorang residivis, apa yang ada di pikiran ibu untuk Malika, anak yang umur 6 tahun ya? Takut kak, takut. Ya namanya seorang ibu, namanya anak perempuan, jangan anak perempuan, anak lelaki pun kita takut. Karena takutnya dijadikan apa, objek apa, untuk apa, itu kita nggak ngerti. Karena ibu ketika Pernah sih terbesit, ya Allah, kenapa anak saya yang jadi korban? Ya Allah, untuk apa anak saya digunakan, untuk apa, untuk seperti apa? Itu saya nggak tahu, hanya saya pasrahkan saja sama yang kuasa. ketika ibu sujud dia dengan Allah meminta Allah, Saya memohon kepada Sang Hyang atau yang kuasa agar bisa mempertemukan saya kembali dan mempersatukan keluarga kami seperti sedia kala seutuhnya saya bareng-bareng sama dia. jeritan hati itu seorang ibu. Sekarang jeritan hati saya minta Malika cepat pulang ketemu sama saya. Maafkan saya, Malika, maafkan ibu. Bila ibu sering ngomel, bila ibu sering pernah mencubit, maafkan ibu. Ibu tetap sayang. Ibu nanti kamu pulang. Ibu
bahwa sampai detik ini saya nggak pernah mimpiin apa-apa. Tapi perasaan saya, batin saya bilang, batin saya sendiri itu yang saya rasakan, dia penuh kegembiraan, kebahagiaan. Kayak umumnya anak-anak main, rasanya adem, nggak ada segelintir dakduk itu enggak. Tapi dengan semuanya itu saya bertolak belakang. Kegelisahan saya, entah itu di jalan seperti apa, entah itu bagaimana. Kan pernah ada tetangga juga sih yang bilang, ntar anak lu buat ngamen buat ini. Terus saya dengan rasa tenang saya jawab, ya kalau misalnya memang buat pengamen kita bisa nemuin, karena itu aksesnya gampang dicari. Nah, ya kalau memang jadi pengamen, tapi kalau memang untuk organ tubuh, ya itu sih lillahi ta'ala. Dan memang itu semuanya memang kita harus serahkan kepada yang kuasa. Pesannya buat buat tersangkanya apa sih? Kalau untuk tersangka tersendiri, sekarang dia tuh pesan saya untuk tersangka, selama dari seminggu, 2 minggu ke 3 minggu, nah, maka kita putuskan untuk mencari DPO, karena dia tidak mau, istilahnya kasarnya, tidak mau mendengarkan saya untuk gimana caranya dia mulangin. Jadi rasa untuk kekeluargaan saya bagi dia udah tutup, karena dia memang benar-benar tidak mau untuk berusaha mulangin Malika. Itu etikat baik bagi saya untuk secara kekeluargaan. Kita masih ada toleransi. Tapi selamanya Malika itu hilang seminggu 2 minggu, dia nggak ada etika itu. Saya sekarang sudah menserahkan semuanya untuk kepada kepolisian yang untuk menindaklanjuti, karena nggak ada lagi dia etika baik untuk saya.